Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Soleh dan Soleha 6 Damaskus, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa anak-anak semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk memulai pembelajaran SKI kita hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari bersama kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan hari ini, kita akan masuk di pelajaran 4 yang berjudul tentang Wali Songo. Nah, anak-anak pasti sudah pernah mendengarkan tentang Wali Songo. Apakah itu Wali Songo ya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, pertama kita akan mempelajari arti dari Wali Songo. Wali artinya adalah penghulu agama, sedangkan Songo artinya adalah 9. Nah, ini adalah bahasa Jawa ya anak-anak. Sehingga Wali Songo artinya adalah 9 penghulu agama. Nah, mereka ini adalah penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo terdiri dari 9 orang wali atau sunan, yaitu adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan juga Sunan Gunung Jati. Nah, masing-masing sunan ini memiliki hubungan kekerabatan dan juga hubungan keluarga ya anak-anak. Nah, pertama, mari kita akan belajar tentang Sunan Gresik. Nama kecil Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Nama aslinya adalah Magdum Ibrahim As-Samarkandani, yang disebut juga Syekh Maghribi. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Nah, Sunan Gresik ini juga merupakan ayah dari Sunan Ampel yang berdakwah di daerah Gresik, Jawa Timur. Nah, anak-anak, beberapa cara dakwah Sunan Gresik adalah seperti membuka warung sembako dengan harga yang murah bagi masyarakat, membuka pengobatan gratis bagi masyarakat, mengajarkan keterampilan cara-cara baru bercocok tanam, merangkul masyarakat bawah yang disisihkan dalam kasta, ya, karena pada saat itu mayoritas penduduk masih beragama Hindu-Buddha ya anak-anak, yang masih mengenal sistem kasta. Berikutnya ada juga mendirikan pesantren pertama di Indonesia, yaitu di Leren, dan juga mendirikan masjid pertamanya di desa Pasucinan, Manyar. Ada sejumlah jasa Sunan Gresik yang banyak diingat ya, seperti melakukan pendekatan di karangan rakyat jelata, menghilangkan golongan kasta di tengah masyarakat, mendirikan tempat ibadah dan juga pesantren, dan menyebarkan agama Islam di kalangan istana. Sunan Gresik meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Kampung Gapura, Kota Gresik. Anak-anak, semasa hidup Sunan Gresik, beliau kerap memberikan nasihat kepada masyarakat. Di antaranya adalah, berilah pertolongan kepada siapapun tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan. Dakwah harus dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Kemiskinan menyebabkan kekafiran. Agama Islam itu mudah untuk dipelajari dan diamalkan, dan dalam berdakwah haruslah mengedepankan kemudahan dan janganlah mempersulit. Berikutnya kita akan belajar tentang Sunan Ampel ya. Sunan Ampel nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau berasal dari Kerajaan Campa, Aceh. Sunan Ampel mengajarkan Islam di daerah Ampel yang sekarang bernama Wonokromo, Surabaya. Sunan Ampel ini merupakan ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat.
Sunan Ampel memiliki peran penting dalam berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa ya. Dan beliau ini juga membangun dan mengembangkan pondok pesantren di daerah Ampel Denta. Istilah yang dikenalkan atau cara berdakwah dari Sunan Ampel yang terkenal adalah Moh Limo. Apa itu? Moh Limo adalah terdiri dari moh main yang artinya tidak berjudi, moh ngombe artinya tidak minum minuman keras, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak menggunakan narkotik, dan moh madon tidak berzina. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Masjid Ampel, Surabaya. Sunan yang ketiga yang akan kita pelajari adalah Sunan Giri. Nama kecil Sunan Giri adalah Jaka Samudra. Beliau diberi gelar Raden Paku oleh Sunan Ampel. Nah, Sunan Giri adalah murid di pesantren Sunan Ampel anak-anak. Oleh guru-gurunya di pesantren, Sunan Giri diberi nama Ainul Yakin. Sunan Giri ini lahir di Blambangan yang sekarang adalah Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 1442 Masehi. Berikut adalah beberapa cara berdakwah beliau. Beliau mendirikan pesantren di perbukitan desa Sidomukti, yaitu sebelah selatan Gresik. Pesantren ini dijadikan pusat pengembangan masyarakat dan juga menyebarkan Islam di penjuru Nusantara. Sunan Giri berpengaruh besar dalam Kesultanan Demak. Islam yang diajarkan oleh Sunan Giri tidak bercampur dengan kepercayaan dan adat istiadat lama. Sedangkan jasa beliau di bidang kesenian adalah menciptakan asmaran dana, pucung, tembang dolanan jamuran, cublak-cublak suweng, citalun, dan juga delikan. Berikutnya kita akan belajar tentang Sunan yang keempat, yaitu Sunan Bonang ya. Sunan Bonang ini adalah putra dari Sunan Ampel. Nama kecil Sunan Bonang adalah Raden Magdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1645 Masehi. Nah, oleh Sunan Ampel, Sunan Bonang ini diperintahkan untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan sekitar Jawa Timur. Nah, berikut adalah beberapa cara berdakwah Sunan Bonang, yakni membangun pesantren Watu Layar, menggunakan kesenian gamelan yang disebut Bonang sesuai dengan nama beliau ya, dan juga melakukan tembang-tembang yang berisi ajaran Islam. Beliau juga mendalang dan mengubah cerita wayang dengan memasukkan ajaran Islam di dalamnya. Nah, ini adalah gambar alat musik Bonang ya. Itu merupakan alat musik gamelan atau karawitan Jawa. Nah, Sunan Bonang ini wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur, yaitu di sebelah barat Masjid Agung. Berikutnya, kita akan belajar Sunan yang kelima, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir di Tuban tahun 1450 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Mas Said. Sedangkan nama panggilannya ada beberapa, diantaranya adalah Lokajaya, Pangeran Tuban, Raden Abdurrahman, dan juga Syekh Malaka. Sunan Kalijaga ini merupakan murid dari Sunan Bonang. Berikut adalah beberapa cara berdakwah Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah mengarahkan cara beribadah yang benar, berdakwah dengan berkeliling kampung, berpenampilan seperti rakyat biasa, bersikap arif dan gemar menolong. Beliau juga memanfaatkan kesenian dan budaya lokal untuk berdakwah, di antaranya dengan menggunakan seni ukir dan seni suara suluk sebagai sarana berdakwah, bahkan memanfaatkan tembang sebagai sarana berdakwah. Beliau juga menciptakan gamelan gong sekaten dan lakon wayang Petruk Jadi Raja yang saat ini masih dikenal ya. Beliau juga memanfaatkan kesenian wayang kulit dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam ceritanya, dan juga menggunakan kentongan dan beduk untuk memanggil orang sholat dan menyebarkan Islam di Kadilangu sampai selatan Mataram, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1550 Masehi atau 975 Hijriah dan dimakamkan di Kadilangu, Jawa Tengah. Berikutnya kita akan belajar tentang Sunan Derajat.
Sunan Derajat lahir di Surabaya pada tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Qasim. Beliau bergelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel dan juga bersaudara dengan Sunan Bonang. Nah, berikut adalah beberapa cara berdakwah Sunan Derajat. Di antaranya adalah mengenalkan Islam dengan bijak tanpa paksaan, mengadakan pengajian langsung di masjid atau langgar, menyelenggarakan pendidikan di pesantren, memberikan fatwa atau petuah dalam menyelesaikan suatu masalah, dan juga memanfaatkan kesenian tradisional dan juga ritual adat tradisional selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ada 4 pokok ajaran utama dari Sunan Derajat ya anak-anak. Pertama, berikan tongkat kepada orang buta. 2. Berikan makan pada yang kelaparan. 3. Berikan pakaian bagi yang tidak berpakaian. Yang keempat, berikan payung pada yang kehujanan. Nah, Sunan Derajat ini meninggal di sekitar tahun 1522 Masehi dan beliau dimakamkan di Perbukitan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Nah, baiklah, sekarang kita akan belajar sunan yang berikutnya, yaitu adalah Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Sunan Muria berdakwah di daerah Jepara, Tayu, Juwana, dan sekitar Kudus serta Pati. Ada beberapa cara berdakwah beliau ya, seperti beliau berdakwah di daerah-daerah terpencil yang jauh dari kota. Beliau sering menjadi penengah dalam berbagai permasalahan di Kesultanan Demak. Dan juga dalam berdakwah, Sunan Muria kerap menggunakan gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah. Sunan Muria juga menciptakan tembang sinom dan juga kinanti. Nah, Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, Desa Colo, Kecamatan Dewe, Kudus, Jawa Tengah. Baiklah anak-anak, ayo kita mulai pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang Sunan Kudus ya. Nah, Sunan Kudus ini merupakan putra dari Raden Usman Haji. Nama kecil beliau adalah Jafar Siddiq. Nah, Sunan Kudus ini memiliki beberapa cara berdakwah. Di antaranya adalah Sunan Kudus membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar diubah. Bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan mudah diubah maka akan segera dihilangkan. Nah, ada juga istilah tuturi handayani yang artinya mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi tetap diusahakan untuk dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit dan menerapkan juga prinsip tuturi hangiseni. Apa itu tuturi hangiseni? Yaitu adalah mengikuti dari belakang sambil mengisi dengan ajaran agama Islam. Nah, Sunan Kudus juga mengubah kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan juga dalam berdakwah, beliau mengarang cerita-cerita pendek yang berisi filsafat agama agar lebih menarik perhatian masyarakat untuk mendengarkan ajaran dakwahnya. Nah, Sunan Kudus ini mendirikan Masjid Menara Kudus yang kental dengan arsitektur Hindu-Buddha. Ini merupakan bentuk kompromi beliau terhadap adat istiadat Hindu-Buddha yang saat itu berkembang ya. Dan juga menciptakan tembang mas, kumambang, dan juga mijil. Nah, ini adalah gambar dari Masjid Menara Kudus ya. Nah, Sunan Kudus ini wafat pada tahun 1550 Masehi saat sedang menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Dan beliau dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Mungkin ada beberapa di antara anak-anak yang sudah pernah mengunjungi Masjid Menara Kudus ya, yang terletak di kota Kudus, Jawa Tengah. Nah, berikutnya kita akan belajar sunan yang terakhir, yaitu yang ke-9, Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini memiliki nama lain. Nama lain adalah Syarif Hidayatullah. Nah, beliau ini memiliki putra yang bernama Maulana Hasanuddin. Bersama putranya ini, Sunan Gunung Jati berdakwah di daerah Banten dan Sunda Kelapa yang sekarang bernama Jakarta. Nah, Sunan Gunung Jati ini juga menjadikan Cirebon sebagai pusat dakwahnya. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan juga Kesultanan Banten. Nah,
Beberapa cara berdakwah beliau antara lain adalah dengan membantu rakyat membangun sarana keperluan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa itu. Nah, Sunan Gunung Jati juga membangun Masjid Cirebon dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1570 Masehi atau 977 Hijriah dan dimakamkan di Cirebon. Baiklah anak-anak, sudah selesai ya Ibu menjelaskan tentang ke-9 Wali Songo atau Sunan, seperti bagaimana cara berdakwah dan peran beliau. Nah, setelah ini kalian bisa menambahkan pemahaman dengan cara membaca materi di buku Bina Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, setelah itu waktunya untuk mengerjakan tugas. Apa ya tugasnya? Ya, tugasnya adalah mengerjakan soal evaluasi di buku Bina Sejarah Kebudayaan Islam halaman 75 sampai 77 bagian 1 dan 2 ya. Jawaban langsung ditulis di buku, kemudian nanti setelah itu difoto lalu dikirimkan ke link yang nanti akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran SKI kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran SKI selanjutnya bersama Ibu Tia. Terus semangat belajar ya, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Persiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.